Akumulasi dari sikap kritis mahasiswa 8 tahun setelah peristiwa Tritura tertuang dalam tuntutan mahasiswa tanggal 15 Januari 1974, yaitu bubarkan asisten pribadi, turunkan harga, ganyang koruptor. Setelah peristiwa Malaris tanggal 15 Januari 1974, situasi gerakan mahasiswa mengalami ketertindasan yang teramat sangat. Belenggu penindasan itu sangat terasa dengan diberlakukannya sistem normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada tahun 1978. Akibatnya, hampir di semua cabang GMKI terjadi kemerosotan jumlah anggota. Komisariat yang menjadi basis kader di kampus-kampus dibubarkan. Kooptasi kuat pemerintah saat itu dilakukan melalui KNPI. Untunglah kelompok Cipayung masih ada dan tetap dijadikan sebagai alat kontrol pemerintah. Di tengah kemerosotan jumlah anggota dan kader, GMKI pada Kongres ke-15 tahun 1976 memutuskan untuk didirikan lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan kader GMKI. Dan salah satu proyek kami pengurus pusat GMKI adalah membuat studi-studi mengenai pola pendidikan kader GMKI. Maka dalam periode itu di Salatiga diadakan suatu seminar nasional mengenai pendidikan kader GMKI. Dan dalam pembahasan yang begitu luas, mendalam dengan senior-senior kita, para pakar yang memberikan input, maka dilahirkanlah satu konsep mengenai pendidikan kader GMKI. Ini berakibat juga pada struktur GMKI. Yang tadinya GMKI itu mempunyai cabang atau bagian daripada peralatan organisasi sampai ke sekretariat di kampus, yaitu komisariat. Maka pada saat itu pengkaderan itu dilihat harus berada di luar kampus, dan ini berakibat bahwa student center harus diaktifkan, pendeta mahasiswa harus berperan, dan ketua bidang pengkaderan haruslah cukup qualified untuk melaksanakan tugas-tugas pengkaderan yang sudah disusun oleh seminar pengkaderan di Salatiga. Maka kita melihat bahwa kita sebagai GMKI tidak lagi melihat kader itu dalam arti banyak, tetapi sedikit dan berfungsi. Small is beautiful, itu istilah yang populer akhir-akhir ini. Tapi itulah yang kita lihat sebagai peran GMKI, bahwa GMKI haruslah kecil, berkualitas, dan berfungsi. Nah, mungkin tidak saya pakai istilah militan, ya, kalau militan itu pernah dipakai oleh partai terlarang. Tapi berfungsi berarti GMKI anggotanya, kader-kadernya harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka 3 tahun kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1979, berdirilah Yayasan Bina Dharma oleh pengurus pusat GMKI dan Universitas Kristen Satya Wacana. 2 menjadi 1. Itulah gambaran dari penggabungan ide dan cita-cita 2 lembaga pendidikan Kristen di Indonesia. Kemudian pada bulan Maret 1981, melalui sebuah seminar di Salatiga, dirumuskanlah pola dasar sistem pendidikan kader GMKI. Sistem pendidikan kader yang memang terencana, teratur, dan berada dalam satu sistem, ya, dengan mempunyai
perangkat-perangkat yang memang memadai untuk bisa mengukur kemampuan kader GMKI dan bisa digunakan sebagai alat bagi cabang-cabang untuk melakukan pendidikan kader GMKI. Karena kita tahu bahwa sejak dulu sebenarnya kader adalah inti dari eksistensi dari gerakan. So, dua hal yang selalu pergumulan GMKI dalam sejarahnya adalah bagaimana kelembagaan GMKI berjalan terus dan bagaimana misinya berjalan terus. Nah, dua hal ini, misi dan lembaga, hanya mungkin bisa berjalan kalau kita mempunyai kader yang mumpuni. Dan kita berharap bahwa Bina Dharma bukanlah solusi pendidikan kader, tapi dia dapat membantu GMKI dalam kerangka mengembangkan pendidikan kadernya. Karena bagaimanapun, tanggung jawab tentang kader GMKI adalah sama pengurus pusat dan cabang-cabangnya seluruh Indonesia, bukan Bina Dharma. Bina Dharma adalah satu instrumen untuk membantu GMKI dalam meningkatkan kemampuan dari kader. Nah, mengenai pola dasar ini, sebenarnya sejak dulu GMKI sudah punya pola-pola tentang pendidikan kader GMKI. Tapi baru kita rumuskan secara terencana, terorganisir, ya, dan diberlakukan serentak di Indonesia pada saat ini. Dan terbukti bahwa pola yang sangat sederhana ini yang dirumuskan oleh pengurus pusat dengan beberapa senior tanpa melalui waktu yang panjang. Memang pergumulannya sudah panjang mengenai kader ini, tapi kita rumuskan dalam 3 atau 4 hari di Salatiga, maka terumuslah pola pendidikan sistem kader GMKI ini yang kemudian diperbarui, diperbaiki oleh pengurus pusat GMKI bekerja sama dengan Bina Dharma.